Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti dengan NIM 22A1N017, mata kuliah Statistik Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari tugas Statistik Pendidikan. Pertanyaan pertama, apa perbedaan antara statistik deskriptif dan statistika inferensial beserta contohnya? Jadi, statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau merangkum data yang telah dikumpulkan. Statistik deskriptif tidak membuat generalisasi atau kesimpulan tentang populasi. Statistik deskriptif tidak membuat generalisasi atau kesimpulan tentang populasi yang lebih besar. Ia hanya fokus pada data yang ada. Misalnya, Anda mengumpulkan data tinggi badan dari 30 siswa di kelas. Statistik deskriptif akan menghitung rata-rata, median, modus, dan standar deviasi tinggi badan siswa tersebut. Ini hanya menggambarkan data tinggi badan 30 siswa itu sendiri, tidak lebih. Sedangkan statistika inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi yang lebih besar berdasarkan data sampel. Statistika inferensial menggunakan data sampel untuk mengestimasi parameter populasi dan menguji hipotesis. Contohnya, Anda mengambil sampel 100 orang dari populasi kota untuk mengetahui preferensi mereka terhadap merek minuman tertentu. Berdasarkan data sampel tersebut, Anda menggunakan statistika inferensial atau misalnya uji T atau uji Z untuk mengestimasi preferensi merek minuman tersebut di seluruh populasi. Untuk mengestimasi preferensi merek minuman tersebut di seluruh populasi kota X, Anda juga bisa menguji hipotesis, misalnya apakah ada perbedaan preferensi merek minuman antara laki-laki dan perempuan di kota X. Jadi pertanyaan kedua yaitu jelaskan pengertian dari populasi dan sampel. Jadi, populasi adalah keseluruhan dari objek, individu, atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian suatu penelitian. Populasi dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, objek fisik, atau peristiwa. Yang penting adalah populasi memiliki karakteristik yang ingin diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti sebagai representasi dari populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan karena seringkali tidak praktis atau tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi. Sampel yang baik harus representatif, artinya karakteristik sampel harus mencerminkan karakteristik populasi. Soal yang ketiga, berikan penjelasan dan contoh untuk masing-masing teknik sampling. Yang pertama, purposive sampling, teknik pengambilan sampel yang dimana peneliti secara sengaja memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dan penelitian. Peneliti memilih subjek yang dianggap paling informatif atau representatif untuk tujuan peneliti. Contohnya, peneliti ingin meneliti pengalaman mahasiswa tingkat akhir dalam menghadapi skripsi.
peneliti akan memilih sampel mahasiswa tingkat akhir yang telah menyelesaikan. Peneliti akan memilih sampel mahasiswa tingkat akhir yang telah menyelesaikan skripsinya karena mereka memiliki pengalaman yang relevan dengan penelitian. Yang kedua, sampling jenuh. Teknik pengambilan sampel yang dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Teknik ini digunakan jika populasi penelitian yang relatif kecil dan peneliti ingin memperoleh data yang lengkap dan akurat dari seluruh anggota populasi. Contohnya, peneliti ingin meneliti kepuasan pelanggan terhadap layanan di sebuah toko kecil yang hanya memiliki 20 pelanggan. Peneliti akan mewawancarai ke-20 pelanggan tersebut. Yang ketiga, snowball sampling. Teknik pengambilan sampel yang dimana peneliti awalnya memilih beberapa subjek, kemudian meminta subjek tersebut untuk merekomendasikan subjek lain yang sesuai dengan kriteria penelitian. Teknik ini sering digunakan untuk meneliti populasi yang sulit diakses atau tersembunyi. Contohnya, peneliti ingin meneliti pengalaman pengguna narkoba karena populasi ini sulit diakses. Peneliti akan memulai dengan mewawancarai beberapa pengguna narkoba yang dikenal, lalu meminta mereka untuk merekomendasikan pengguna narkoba lain untuk diwawancarai. Kemudian yang terakhir, incidental sampling. Teknik pengambilan sampel yang dimana peneliti memilih sampel berdasarkan ketersediaan atau kemudahan akses. Sampel ini dipilih secara kebetulan dan tidak dipilih berdasarkan kriteria tersebut. Teknik ini paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya mungkin tidak representatif terhadap populasi. Contohnya, peneliti ingin melakukan survei singkat tentang preferensi minuman di sebuah pusat. Contohnya, peneliti ingin melakukan survei singkat tentang preferensi minuman di sebuah pusat perbelanjaan. Peneliti akan menanyai orang-orang yang kebetulan lewat di dekatnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.